Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Artis Lowi. Kali ini kita bahas Linux lagi teman-teman, tapi kali ini kita lebih mengarah tentang init system, yaitu sebuah sistem di dan runit. Sebenarnya sistem di dan runit ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat banget teman-teman. Dan menjadi pilihan bagi banyak orang, terutama kita pengguna Linux teman-teman. Manakah yang cocok antara sistem di dan runit untuk kita pakai sebagai init sistem kita nanti? Jadi sebelum kita mulai teman-teman, di sini kita harus ngerti dulu apa itu, init system. Jadi di sini, nggak hanya kita langsung memilih antara sistem di dan runit, kita harus tahu dulu dasar dari init system itu teman-teman. Nah, jadi kita masuk dulu kepada init system ya di sini, init system. Jadi apa sih itu init system? Init system ini adalah komponen utama dari sistem operasi berbasis Unix, teman-teman, atau juga Linux yang akan bertanggung jawab nanti untuk memulai, mengolah, dan menghentikan semua proses dan layanan selama sebuah sistem itu berjalan, teman-teman. Jadi, pada saat ketika bisa kita katakan komputer itu kita hidupkan dan memulai proses booting, sistem operasi itu sebenarnya membutuhkan teman-teman, seperti kayak pengelola utama yang mengatur layanan aplikasi yang berjalan di background, di proses background atau di latar belakang. Seperti kayak misalnya server web, mungkin teman-teman menginstal server web atau database, atau bisa juga yang akan terus berjalan seperti protokol jaringan, teman-teman. Nah, seperti itu kan. Jadi, init inilah nanti yang akan bertindak sebagai pengelola itu tadi, teman-teman. Nah, jadi apa sih tugas utama dari si init system ini gitu? Kan kita udah belajar, apa bedanya sih sama si kernel itu tadi? Kan kernel kan yang, penghubung antara software dan juga hardware gitu. Jadi apa gunanya si init system ini kalau misalnya kernel itu ada gitu? Nah, di sini akan kita bahas teman-teman. Yang pertama sudah jelas teman-teman, dia akan, utamanya tuh tugasnya yaitu akan memulai saat booting. Jadi dengan kata lain teman-teman, ketika pada saat sistem booting ini, init system ini nanti akan memulai layanan seperti jaringan, konsep logging, dan layanan aplikasinya yang berdasarkan urutan yang sudah nanti dikonfigurasi teman-teman. Dan kemudian nanti si init system ini akan memulai layanan teman-teman, mengelola layanan, sebuah layanan. Di sini layanan seperti apa? Istilahnya nanti layanan seperti untuk memulai suatu aplikasi, menghentikan suatu aplikasi, merestart suatu aplikasi, teman-teman. Atau kita juga bisa memonitoring, sebuah layanan apps itu selama sebuah sistem itu berjalan. Dan kemudian si init system ini nanti akan, nge-shutdown juga, bisa nge-shutdown atau power off teman-teman di sini, power off atau nge-reboot juga atau nge-restart. Jadi ketika sistem nanti akan dimatikan atau di-reboot atau di-power off nanti, ini sistem ini juga nanti teman-teman yang bertanggung jawab, untuk menghentikan semua layanan dengan memastikan bahwasanya menghentikannya itu dengan benar. Membersihkan, charge atau sumber daya dan mempersiapkan, sistem nanti untuk power off atau reboot atau kita bisa katakan shutdown, teman-teman. Nah, habis itu ada juga tugas utamanya selain itu adalah supervisi namanya, teman-teman. Nah, ini supervisi ini apa gitu kan, supervisi. Jadi beberapa init sistem yang modern sekarang ini yang kita pakai seperti sistem D, teman-teman, atau juga runit. Nah, gitu. Juga mempunyai layanan berjalan yang dapat secara otomatis merestart layanan itu, teman-teman, ketika, terjadi sebuah crash pada aplikasi tersebut atau layanan tersebut, teman-teman. Jadi, kita sudah mengerti tugas utamanya. Jadi gimana konsep kerjanya, kenapa dia harus dibutuhkan gitu, padahal ada kernel. Gitu teman-teman kan. Jadi yang pertama, pada saat bootloader teman-teman, bootloader di sini ke kernel teman-teman, saat komputer dinyalakan, bootloader misalnya grup itu kan dia akan memuat kernel Linux teman-teman ke dalam sebuah memori. Dan kemudian si kernel ini nanti menyerahkan kontrolnya teman-teman. Menyerahkan kontrolnya. Jadi setelah kernel ini nanti diinisialisasi, ya itu nanti si kernel itu menyerahkan kontrolnya itu ke init system. Jadi init system inilah adalah proses utama nantinya yang akan dijalankan oleh si kernel. Dia nanti kalau misalnya teman-teman lihat PID-nya biasanya satu teman-teman. PID ini proses ID. Yang dimana proses ID satu ini yang menandakan dia proses paling utama yang akan dijalankan oleh si kernel. Yaitu PID-nya satu adalah si init system ini tadi.
Kemudian teman-teman, bisa kita katakan ini sistem ini nanti eksekusi, script, script inisialisasi. Jadi dengan kata lain, init system ini nanti akan membaca sebuah file konfigurasi dari init system itu tadi, atau script inisialisasi untuk menentukan lah, seperti layanan apa saja yang harus dijalankan dalam urutan seperti apa gitu. Mungkin misalnya kita ngebuat PID 1 kan, ini kan kita tahu kan bahwasanya jalan init. Nah, habis itu init ini mau jalan apa dulu? Apakah web server, apa networking, apakah sebuah sistem lain, apakah layanan lain? Ah, ini nanti dia akan masuk ke dalam eksekusi script inisialisasi, teman-teman. Dan kemudian setelah mengeksekusi, dia otomatis akan menjalankan, teman-teman. Nomor 3 yaitu kita akan menjalankan, teman-teman. Jadi berdasarkan konfigurasi yang ada di nomor 2 tadi, teman-teman, ini sistem ini nanti akan menjalankan layanan yang diperlukan, kayak seperti server web mungkin, sistem basis data, atau jaringan, atau juga suara, atau juga grafis, teman-teman, dan seterusnya. Itu konsep dari si init system tadi. Dan dia pun juga akan mengelola, teman-teman. Nomor 4 yaitu mengelola. Jadi nanti selama sistem berjalan yang teman-teman lihat, misalnya lihat konten ini dari Linux teman-teman, jadi init system ini akan selalu aktif terus gitu untuk menangani perintah-perintah dari pengguna. Seperti misalnya memulai ulang layanan atau mematikan sebuah sistem layanannya. Jadi dengan kata lain, si init system ini akan terus-menerus memantau sampai komputer ini mati, teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah konsep kerja dari ini, teman-teman. Jadi dia itu bekerja pada saat kernel itu sudah melewat kernelnya, kemudian nanti kernel menyerahkan kontrol penuhnya kepada si init system tadi. Sebenarnya init system itu banyak, teman-teman, yaitu ada sistem vinit, ada sistem D, ada runit yang akan kita pelajari nanti, dan ada juga nanti namanya upstart, ada openrc juga, teman-teman. Ada juga nanti namanya ESIX, teman-teman. ESIX ini nanti untuk yang mementingkan sederhana, modular, dan portable, yang dirancang untuk pengguna yang menginginkan istilahnya sistem penuh lah, sistem penuh atas kontrol dia. Istilahnya dia meminta kontrol penuh atas sebuah sistem komputer dia. Mungkin kita akan menggunakan sistem ininya itu adalah ESIX namanya, atau S6, teman-teman. Oke, kita di sini kan udah paham konsep dasarnya lah dari init system. Sebenarnya teman-teman harus belajar lagi lebih jauh tentang init system ini. Tapi di sini kita hanya membuka dasarnya aja, apa sih itu init system, teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada sistem D dan runit. Ini dia. Jadi apa sih runit dan sistem D ini di dalam init system itu tadi kan, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Sistem D ini adalah sebuah init system, teman-teman, dari sistem manajer modern yang digunakan pada distribusi Linux terkhususnya. Untuk memahami peran sistem D, ya otomatis sebelum teman-teman lebih jauh tentang sistem D, harus belajar dulu tentang init system lebih dalam, teman-teman. Jadi tugas dari init system dari sistem D ini kan ya sama kayak istilahnya dia ngelogging, ngejalanin sebuah layanan, memulai sebuah layanan, men-stop sebuah layanan, dan merestartnya. Jadi konsep kerja dari sistem D ini gimana gitu. Jadi sistem D ini konsepnya, teman-teman, menggunakan namanya manajemen unit namanya, teman-teman. Dia bisa kita katakan manajemen unit. Sistem D ini kan menggunakan konsep unit untuk mendefinisikan dan mengelola semua layanan berupa mount point, socket, atau juga timer, teman-teman. File konfigurasi dari sistem D ini dia biasanya kesimpan di dalam, bisa kita tulis di sini etc namanya, teman-teman. etc sistem D, habis itu service namanya. Jadi nanti di sini dalam service ini nanti ada berformat service, teman-teman. Misalnya .service, habis itu ada nanti namanya .socket, habis itu misalnya apps, dan seterusnya, teman-teman. Ini nanti disimpan di dalam manajemen unitnya itu di dalam folder namanya etc system D service. Nanti dia akan menyimpan berupa formatnya itu .service, .socket, dan seterusnya, teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian dia mendukung konsep namanya multi-threading, teman-teman. Apa sih multi-threading itu kan? Di sini di sistem D. Oke, kita tarik garis lagi, yaitu adalah paralel di sini. Jadi berbeda dengan sistem ini tradisional seperti kayak sebelumnya kita bahas di sistem V ini, teman-teman. Dia kalau sistem V ini kan jalannya tidak
bersifat, multi threading, yaitu prosedural satu per satu gitu, teman-teman. Nah, sistem D ini dia memulai layanan itu secara paralel, teman-teman, menggunakan konsep namanya dependency tree namanya, teman-teman. Itu dengan kata lain kita akan mempercepat konsep, waktu dalam booting dari operasi sistem kita, teman-teman. Dan kemudian si, sistem D ini menggunakan konsep namanya journaling atau konsep logging-nya dinamain namanya journaling. Ah, Journaling atau logging konsepnya. Jadi sistem D ini memiliki komponen bawaan yang disebut namanya itu journaling, yaitu jurnal D dipanggil, teman-teman, yang menangani log-log sistem. Jadi log ini nanti akan disimpan dalam format biasanya binary, teman-teman, dan dapat dilihat dengan perintah nanti kalau misalnya teman-teman di terminal menggunakan sistem D bisa menggunakan journal control namanya. Jurnal seperti ini CTL atau jurnal control seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ketik ini nanti otomatis di terminal teman-teman ada menampilkan service-service yang dijalankan oleh si sistem D itu tadi. Seperti itu. Dan kemudian si sistem D ini menggunakan konsep namanya unified, interface namanya tuh. Unified interface. Jadi dengan perintah kayak namanya itu sistem CTL, teman-teman, sistem kontrol, kita dapat mengontrol hampir semua aspek dari layanan, teman-teman. Jadi sebagai contoh lah, misalnya kita ingin menjalankan misalnya NGINX, teman-teman. Jadi kita tinggal jalankan aja misalnya sistem CTL star namanya NGINX seperti ini. Atau kita kepingin istilahnya statusnya. Kita bisa buat sistem CTL, habis itu status namanya NGINX seperti ini. Cukup simpel. Habis itu juga kita ingin ngejalanin biasanya, bahwasanya si NGINX ini berjalan auto start, yaitu pada saat, dia booting dia otomatis juga ikutan jalan. Kita bisa buat sistem CTL seperti ini, sistem CTL namanya, habis itu enable habis itu namanya NGINX, teman-teman. NGINX seperti ini. Dengan otomatis ini dia akan mengaktifkan layanan itu untuk otomatis berjalan pada saat, booting, teman-teman. Sistem D ini juga kehebatannya dia mendukung backward compatibility dengan sistem VINIT, teman-teman, melalui script dari init tradisional. Jadi sistem VINIT itu tadi dia udah terintegrasi ke dalam sistem D, teman-teman. Jadi dia juga mengenalkan juga fitur modern seperti time based service activation dan namanya socket based activation. Yang nanti mungkin akan kita bahas juga, teman-teman. Apa sih itu socket, timer based? Selanjutnya kita, bertanya, apa sih, kelemahan bukan kelemahan ya, tapi istilahnya, kenapa sistem D ini, masih ada juga didebatin perihal dari sistem D ini ya? Apakah karena dia kurang bagus atau gimana? Apakah banyak orang memilih runit ataukah sistem D ini dibilang lambat, teman-teman? Jadi, sebenarnya yang paling mencolok dari sistem D itu, teman-teman, adalah kompleksitasnya, teman-teman. Jadi sistem D itu sangat kompleks. Nah, jadi beberapa orang itu, teman-teman, menganggap istilahnya sistem D itu terlalu kompleks karena membutuhkan banyak function seperti init system, logging system, habis itu manajemen power, manajemen layanan, dan seterusnya, teman-teman. Yang melanggar daripada prinsip namanya ya bisa kita katakan Unix philosophy. Unix philosophy itu, isinya gini, do one thing and do it well. Do it well. Ini filosofi yang paling terkenal oleh pemuja atau sekte-sekte atau penyepong-penyepong, Unix filosofi. Jadi mereka mengatakan bahwasanya sistem D itu menyalahi aturan dari Unix filosofi. Padahal kita bisa katakan, ya boleh kita katakan Unix ini kan berbeda daripada Linux, teman-teman. Ya Linux ini kan kita memberi kebebasan apapun untuk kita pakai selagi komputer kita itu ya sesuai dari keinginan kita, teman-teman, kan. Berbeda dengan jendela ya ngikuti aja gitu konsep dari proprietary dari Microsoft dan, Unix yang mengikuti dari konsep-konsep kita sendiri. Kita kan bebas saja gitu. Jadi perdebatan tentang si sistem D dan kemudian dia namanya ada vendor lock-in, teman-teman, di sistem D ini. Ini masih menjadi, perdebatan juga, vendor lock-in namanya. Jadi banyak komponen dari sistem modern menjadi sangat bergantung banget kepada si sistem D ini, sehingga sulit menggantinya dengan, alternatif lain. Karena beberapa package, beberapa sistem masih menggunakan si sistem D ini. Dan juga banyak sistem dari distro-distro itu, teman-teman, init sistemnya itu menggunakan si sistem D. Seperti kayak turunan Debian, teman-teman, rata-rata masih menggunakan standarnya itu adalah sistem D. Dan juga, kebanyakan dari,
distro-distro turunan dari Arch Linux masih menggunakan standar init sistemnya itu adalah sistem D, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang, selain menyalahi aturan dari penyepong-penyepong Unix ini, teman-teman, dia juga sistem D ini udah menjadi standarisasinya lah atau vendor lock-in lah, teman-teman, kita bilang. Oke, jadi kita sudah paham konsep di situ, sekarang bagaimana dengan runit kan, teman-teman. Jadi, apa sih runit itu juga? Runit itu konsepnya sama kayak si sistem D, tapi runit ini bisa menjadi alternatif kalian, teman-teman, yang dirancang menjadi sederhana dan modular, dari sistem D ini tadi. Jadi kalau misalnya kalian penyepong dari, filosofi-filosofi Unix itu, teman-teman, jadi, runit ini merupakan pilihan yang cocok lah untuk teman-teman pakai gitu. Karena mengikuti prinsip Unix filosofi banget gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi si runit ini ada konsep namanya 3 step namanya atau 3 tahap, teman-teman. Dia ada konsep namanya 3 step. Jadi step pertama, teman-teman, kita buat step pertama di sini yang namanya adalah, siapkan env atau environment. Jadi di sini dengan kata lain, bisa kita katakan si runit ini nanti akan menyiapkan sebuah environment seperti, memounting si file sistemnya, teman-teman. Dan kemudian ada juga nanti di step keduanya ini si, runit ini nanti akan, running sebuah si layanannya sendiri, teman-teman. Mirip kayak peran utama dari init system, ya ini pasti wajib. Dan kemudian ketiga, teman-teman, ini dia konsepnya itu ya dia ngebersihin dulu. Dia konsepnya ngebersihin, clear and go gitu. Jadi dengan kata lain, dia akan membersihkan sistem sebelum dengan kata lain di sini nge-reboot atau nge-restart atau nge-shutdown atau nge-power off, teman-teman. Dan kemudian si runit ini dia memiliki, direktori yang sangat mudah dikelola gitu, teman-teman. Dia konsep dari si runit ini, dia tersimpan di etc, habis itu service, dan di dalam service ini nanti memiliki script-script khusus, teman-teman. Script khususnya itu misalnya script run seperti ini. Script run ini dia isinya mendefinisikan nanti bagaimana si layanan tersebut dijalankan, teman-teman. Jadi ada konsep jalan-jalannya masing-masing gitu. Berbeda dengan si, sistem D, dia ini kan sistem D ada namanya service A, soket A, BA, CA, dan lain sebagainya. Kalau dia ini di dalam script run. Nah, di dalam script run ini nanti dia mendefinisikan lah berbagai, layanan gimana sih cara jalannya gitu. Dan kemudian otomatis dia si runit ini bisa kita katakan cepat banget, teman-teman. Si runit ini, cepat, bisa kita tulis di sini cepat. Karena desainnya itu simple banget, teman-teman, runit ini dapat memulai layanan dengan sangat cepat, tidak kayak sistem D. Karena runit ini tidak memiliki konsep daripada dependency tree itu tadi. Atau fitur-fitur yang aneh-aneh kayak si sistem D tadi, teman-teman. Sehingga dengan kata lain si runit ini lebih mudah dipahami. Dan kemudian si runit ini memiliki konsep namanya supervision, teman-teman. Di sini supervision. Jadi dengan kata lain supervision ini dia adalah sebuah kemampuan nanti untuk mengawasi sebuah layanan secara real time. Jadi dengan kata lain misalnya sebuah layanan teman-teman crash, jadi runit itu secara otomatis dia mencoba menjalankannya kembali. Jadi misalnya kayak saya ngejalanin, browser misalnya, dan tiba-tiba browsernya error, nanti otomatis dia nge-restart balik ngejalanin lagi gitu, teman-teman. Dan kemudian si, runit ini dia dengan kata lain portabilitasnya baik banget, teman-teman, portabilitas. Jadi berbeda dengan sistem D, teman-teman. Kalau portabilitas dari si runit ini sangat baik karena dia bisa berjalan di kernel-kernel yang Unix-like atau Linux-like, teman-teman. Jadi menjadikan pilihan yang lebih fleksibel untuk digunakan pada platform-platform yang berbeda gitu, teman-teman. Kemudian, apa sih, kita kan asik bahas tadi daripada kekurangannya aja, kelebihannya aja gitu, sorry teman-teman. Dan sistem D kita bahaslah kekurangannya. Jadi bagaimana dengan kekurangan runit ini? Yang pertama sudah jelas, teman-teman, fitur modernnya, teman-teman. Kita bisa tarik lagi yaitu kurangnya fitur modern, seperti ini, teman-teman. Karena dibandingkan dengan sistem D ini, teman-teman, runit ini tidak memiliki fitur seperti socket activation atau journaling, teman-teman, atau konsep logging. Jadi si runit ini nggak ada logging, teman-teman. Jadi nggak ada konsep logging. Dan kemudian penggunaannya ini sangat terbatas karena tidak sepopuler si sistem D, sehingga dengan kata lain dokumentasi-dokumentasi dari runit ini sangat sedikit, teman-teman, dibandingkan dengan sistem D. Karena kembali lagi sistem D itu kan udah vendor lock-in gitu, teman-teman. Dan kemudian, dari aspek yang udah kita bahas ini tadi, perbedaan antara sistem D dan runit, pertama dari desain itu, dia sistem D ini bersifat monolitik, teman-teman.
monolitik, dan juga kompleks. Sedangkan si runit ini bisa kita katakan sederhana dan dia bersifat modular, teman-teman. Nah, dan kemudian kecepatan booting dari sistem di dan runit ini bisa kita katakan menang si runit karena sangat cepat. Karena kenapa bisa cepat? Ya dibilang karena kesederhanaannya itu tadi, teman-teman. Sedangkan sistem D ini cepat, tapi dengan konsep dia dengan paralelisasi, teman-teman. Dengan konsep dependency tree itu tadi. Kemudian kalau misalnya runit ini dia menggunakan istilahnya konsep script running sederhana yang tadi kita bahas, teman-teman. Dan kemudian si sistem D ini tadi teman-teman menggunakan konsep namanya yaitu sistem kontrol atau sistem CTL yang bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Sistem CTL starting, sistem CTL status string, dan seterusnya. Dan konsep logging di runit dan sistem D ini memiliki konsep namanya journaling, teman-teman. Binary journaling namanya atau journal D. Kalau runit ini tidak ada logging sedikit pun, teman-teman, karena konsepnya dia ya ketika pada saat program itu crash, dia akan nge-restart lagi kan. Gitu aja. Kalau misalnya jadi ya crash terus ya restart jalan terus, teman-teman. Kemudian untuk pembelajaran dari si sistem di dan runit ini, kita untuk mempelajari init sistemnya ini lebih menguntungkan si runit karena lebih mudah kita pelajari. Sedangkan sistem D ini agak sedikit lebih sulit karena kompleksitasnya itu tadi, teman-teman. Dan kemudian filosofi, ya kita kembali ke filosofi ya. Filosofinya ya sudah jelas sistem D ini melanggar banget gitu. Kalau misalnya kita bilang dalam tanda kutip di sini, ya si paling filosofi lah, teman-teman. Dia cenderung melanggar. Kalau misalnya runit ini ya sangat sesuai dari si kita bilang filosofi Unix-nya, teman-teman. Kapan kita harus memilih si sistem D atau runit? Kalau misalnya kita butuh fitur modern seperti socket activation atau konsep logging yang terintegrasi, sistem D merupakan ya pilihan yang terbaik lah untuk teman-teman. Habis itu untuk server-server besar biasanya menggunakan konsep si sistem D ini juga dan kebutuhan-kebutuhan kompleks lainnya. Kalau misalnya runit ini bagaimana? Kita bisa menginginkan sistem ini dengan ringan yang mudah dipahami, runit lebih cocok. Dan kita ingin misalnya bekerja dengan environment yang terbatas, runit juga salah satu pilihan yang baik. Dan kalau kalian sebagai si paling filosofi Unix atau si paling itu, teman-teman, si paling penyembah filosofi Unix, kalian runit ini mungkin menjadi pilihan yang cocok untuk teman-teman. Oke, jadi gitu, teman-teman. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah atau bisa buat isu perihal ya mungkin konten kita ini tentang sistem DIN dan runit atau di luar dari konten kita ini. Boleh, teman-teman, gas. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you, teman-teman. Thank you.